Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa SJTV dimanapun Anda berada? Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Unik Destiani, dosen program studi administrasi perkantoran D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani kalian semua untuk membahas dan mendalami mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu definisi pemimpin dan kepemimpinan, sifat pemimpin, peran kepemimpinan, dan kriteria seorang pemimpin. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat SJTV dan semua rekan-rekan mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Bahwasanya setiap manusia adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu suatu saat nanti akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Sebelum memimpin orang lain, maka jadilah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dalam diri seseorang, secara naluriah akan muncul cara berpikir dan sikap kepemimpinan yang berfungsi untuk dirinya sendiri. Seseorang bisa bangun tidur sebelum matahari terbit, membaca sebelum belajar di kelas, aktif dalam organisasi, dan banyak contoh lainnya, sebuah bentuk kegiatan kepemimpinan untuk dirinya sendiri agar ia sukses mencapai impiannya. Dalam organisasi misalnya, seseorang akan dilatih agar mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dirinya sendiri. Ia juga akan belajar bagaimana memimpin suatu divisi atau bidang dan orang-orang yang ada di dalamnya. Ia juga mampu mengarahkan dan menggerakkan anggota-anggota divisinya untuk mencapai tujuan organisasinya. Ia akan belajar banyak hal dari berorganisasi, seperti kepemimpinan, komunikasi, manajemen, dan berbagai hal lainnya, sehingga ia akan terlatih dan memperoleh pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi bekal untuk memimpin organisasi yang lebih besar lagi. Jadi, Sobat SJTV, dengan berorganisasi kita akan semakin matang berpikir dan bersikap. Berorganisasi akan mengajarkan banyak hal dan memperoleh pengalaman, sehingga disadari atau tidak, proses berorganisasi akan mengajarkan kita banyak hal, bagaimana menjadi seorang pemimpin dan menjalankan proses kepemimpinan. Untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dibutuhkan proses. Ambillah pengalaman-pengalaman itu agar Anda menemukan jati diri sebagai pemimpin dan memimpin orang lain nantinya. Sedangkan definisi menurut para ahli, Nugroho menyatakan bahwa pemimpin banyak dirumuskan oleh para ahli kepemimpinan maupun ahli sosial. Kata pemimpin berasal dari kata pimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online, bahwa kata pimpin mempunyai arti sebagai pemimpin. Sementara itu, kata pemimpin diartikan sebagai orang yang memimpin dirinya, memimpin organisasi, lembaga, perusahaan, dan sebagainya. Kata pemimpin diartikan sebagai orang yang mengepalai dan mengetuai sebuah perkumpulan, rapat, meeting, dan sebagainya. Orang yang melatih, mengajari, mendidik, dan sebagainya supaya dapat mengerjakan sendiri. Berdasarkan arti leksikal dari kamus tersebut, dapat disebutkan bahwa pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan memimpin untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Ali, dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut juga sebagai leader. Pemimpin adalah sosoknya atau orangnya, sedangkan aktivitas dan gerakannya disebut kepemimpinan. Menurut Baharudin, kata leader sama juga dengan to lead, yang artinya bergerak, berjalan, mengambil sebuah langkah awal, mengarahkan perilaku, pikiran, dan pendapat anggotanya agar bergerak dan terpengaruh. So, pemimpin adalah seseorang yang memimpin sebuah organisasi, perusahaan, lembaga, atau kelompok. Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sebuah struktur organisasi. Pemimpin adalah perekat dalam organisasi. Pemimpin harus mampu berpikir holistik, yaitu kemampuan berpikir yang memiliki banyak sudut pandang, berbagai perspektif, dan termasuk mampu melihat kemungkinan yang ada di luar sana sebagai satu kesatuan, bukan melihat masalah secara perbagian. Menurut Danim, bahwa kepemimpinan adalah
mempengaruhi individu dan kelompoknya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan merupakan proses interaksi pemimpin dan anggotanya. Sedangkan menurut Kartono, pemimpin itu mempunyai keahlian dan kelebihan agar ia mampu menggerakkan dan mempengaruhi kelompoknya untuk melakukan segala macam aktivitas agar tujuannya bisa tercapai. Keterampilan dan kecakapan itulah menjadi syarat pemimpin agar ia bisa mengarahkan, menggerakkan, membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki visi agar pemimpin mampu menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Visi menjadi arah dan petunjuk bagi roda organisasi. Visi menjadi ruh untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempunyai visi, pemimpin akan memegang kendali. Visi adalah tujuan, cita-cita yang akan diraih dengan segala pencapaian untuk menggapainya. Nah, Sobat SJTV dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, sedangkan kepemimpinan adalah prosesnya, yaitu proses aktivitas dalam mengarahkan, mempengaruhi, membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Danim, bahwa kepemimpinan adalah mempengaruhi individu dan kelompoknya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan merupakan proses interaksi pemimpin dan anggotanya. Kepemimpinan merupakan inti manajemen, yakni sebagai motor penggerak, proses untuk mencapai tujuan dan memberdayakan sumber-sumber dan alat-alat dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Sukses tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan tergantung bagaimana cara-cara memimpin yang dipraktekkan oleh pemimpin. Sobat SJTV dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat pemimpin. Sifat merupakan hal yang melekat pada diri seseorang. Ada sifat yang sudah ada sejak ia lahir, dan sifat yang dibentuk oleh lingkungannya. Sifat-sifat inilah yang menjadikan ia seorang pemimpin. Memimpin dirinya, orang lain, dan organisasi di mana ia bekerja. Sifat-sifat itu tidak akan hilang dalam dirinya, tapi sifat juga bisa dirubah. Sifat-sifat yang baik dari pemimpin terdahulu bisa kita pelajari dan kita tiru. Bagaimana ia berkata, bersikap, berpikir, dan berperilaku dalam kehidupannya. Gagal dan sukses pemimpin adalah dengan melakukan pengamatan dan mengenali serta mencatat sifat-sifat serta kualitas dari perilakunya. Sifatnya menentukan apakah seorang pemimpin berhasil atau tidak. Menurut Kartono, ada 10 sifat seorang pemimpin. Yang pertama, energi. Seorang pemimpin diharapkan mempunyai energi yang besar dalam memimpin. Ia mempunyai daya tahan, kekuatan, baik secara fisik dan psikis. Mental seorang pemimpin harus kuat dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam memimpin anggotanya. Mempunyai daya juang, disiplin, kesabaran, ketahanan lahir batin dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Jika pemimpinnya suka sakit-sakitan, mudah lelah, capek, maka akan sulit memimpin para anggotanya. Yang kedua, kesadaran akan tujuan dan arah. Seorang pemimpin mampu mengarahkan segenap daya dan upaya untuk menggerakkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Keyakinan dan kebenaran yang ia yakini dari apa perilaku yang ia lakukan. Tujuan menjadi kesadaran seorang pemimpin untuk mencapai apa yang direncanakan. Tujuan berguna untuk pemenuhan kebutuhan bersama. Yang ketiga, antusiasme. Seorang pemimpin mempunyai motivasi yang tinggi dan antusias dalam menjalani hidup. Hidupnya sangat antusias dalam menggerakkan roda organisasi dan memperoleh hasil yang maksimal. Setiap kegiatan dan kehidupan yang dilaluinya penuh dengan kegairahan, motivasi yang tinggi dan menjadi contoh untuk yang lain. Kecekatan, kegesitan, dan cepat tanggap merupakan hal yang ia tonjolkan agar anggota bisa memiliki antusias yang sama bahkan lebih. Keempat, keramahan dan kecintaan. Seorang pemimpin untuk mempengaruhi anggota dengan sifat ramah, maka ia akan disegani dan bisa mengajak anggota untuk sama-sama mencapai tujuan. Seorang pemimpin jangan suka marah-marah, maka anggota akan menjauhinya. Namun jika pemimpin mempunyai kasih sayang, simpati, maka anggota pun akan senang, bahagia, dan sejahtera. 5. Integritas, keutuhan, kejujuran, ketulusan hati. Sifat pemimpin adalah terbuka, sejiwa, senasib, dan menjadi bagian utuh. Bahkan seperasaan dengan anggota dalam sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan. Pemimpin menjadi teladan dan contoh bagi para anggotanya. Ia mampu menerapkan kejujuran, ketulusan dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. Sehingga kelompok yang dipimpinnya mampu dituntun dengan baik dan semakin percaya dan menghormati sang pemimpin. Keenam, penguasaan.
Kemampuan teknis diperlukan sebagai seorang pemimpin. Kemampuan teknis yang bersifat operasional akan dibutuhkan untuk menuntun anggotanya. Kemampuan teknis bisa mengkoordinasikan tenaga manusia untuk memaksimalkan efektivitas dan produktivitas kerja. Ketujuh, ketegasan dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan tegas. Setiap keputusan yang diambilnya bisa meyakinkan anggotanya bahwa keputusan yang diambilnya sudah benar dan melalui tahapan yang matang. Keputusan yang diambil tidak sembrono, tidak asal-asalan, tetapi melalui pemikiran yang matang, melalui tahapan-tahapan dan langkah yang sesuai. Kedelapan, kecerdasan. Seorang pemimpin harus cerdas. Dengan kecerdasannya itu, ia bisa menyelesaikan setiap masalah dan kesulitan ketika anggotanya mengalaminya. Pemimpin mampu mengurai benang kusut dari setiap permasalahan yang dihadapinya, bukan malah memperkeruh dan semakin rumit. Ia harus mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan bijak. Kesembilan, keterampilan mengajar. Seorang pemimpin adalah pengajar yang baik. Keterampilan mengajar perlu diasah dan mampu ia praktekkan agar anggotanya tergerak, terdidik, tercerahkan untuk berbuat sesuatu dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Keterampilan mengajar akan banyak membantu pemimpin dalam menjelaskan, menuntun, dan membimbing anggotanya agar tugas-tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Terakhir, ke-10, kepercayaan. Setiap keberhasilan yang dicapai oleh pemimpin akan menimbulkan kepercayaan dari anggotanya. Ketika sudah timbul kepercayaan, maka pemimpin bisa diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, Sobat SJTV, itulah sifat-sifat dari seorang pemimpin, yaitu energi, kesadaran akan tujuan, antusiasme, keramahan dan kecintaan, integritas, penguasaan teknis, ketegasan dalam pengambilan keputusan, kecerdasan, keterampilan mengajar, dan kepercayaan. Peran pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan hal yang penting dan krusial. Pemimpin mempunyai peran berlangsungnya roda organisasi dalam mencapai tujuan. Tanpa adanya pemimpin, mustahil tujuan organisasi bisa tercapai. Pemimpin mampu memainkan proses kepemimpinan untuk mendorong, menggerakkan, dan mempengaruhi anggota kelompok untuk sama-sama bekerja mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Ardana, bahwa peran kepemimpinan sangat dibutuhkan di organisasi. Di antara peran itu adalah 1. Memberi pengarahan. Kemampuan komunikasi yang baik akan memberikan dampak kepada anggota kelompok. Pemimpin yang mempunyai kemampuan komunikasi akan mampu memberi pengarahan kepada anggotanya tentang sesuatu hal. Ia mampu menjelaskan terkait dengan pekerjaan dan tugas-tugas anggota. Seorang pemimpin memberi pengarahan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas dalam mencapai tujuan. Pengarahan yang jelas dan bisa dipahami dengan baik akan memberikan dampak kepada anggota untuk bisa menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, agen perubahan. Seorang pemimpin mampu mengubah lingkungan kerja lebih dinamis dan merasa nyaman. Seorang pemimpin juga mampu mengubah perilaku anggota menjadi lebih baik dan mempunyai dedikasi, integrasi dalam menjalankan tugas. Ketiga, pembicara. Seorang pemimpin tidak hanya menjadi pendengar bagi anggotanya dan menjadi pembicara yang andal. Ia mampu memberikan informasi dalam setiap perubahan yang terjadi. Ia mampu menjelaskan terkait dengan kiprah organisasi dan penasehat organisator organisasi. Pemimpin mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan konsep sejelas mungkin, sehingga anggota kelompok memahaminya dengan baik. Yang keempat, pembina. Pemimpin mampu menjadi pembina yang memberdayakan anggota agar perilaku sesuai dengan visi organisasi yang sudah dirumuskan. Ia mampu membimbing bahkan menjadi mentor agar anggota bisa mencapai dan memahami visi organisasi menjadi realitas dan mampu diwujudkan dengan baik. Sobat SJTV dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, pembahasan terakhir yaitu kriteria seorang pemimpin. Sobat SJTV, menurut Rifai, memilih seorang pemimpin tidak boleh sembrono. Dibutuhkan pengamatan dan pertimbangan untuk memilih kriteria pemimpin. Ada beberapa kriteria seorang pemimpin sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh. Kriteria seorang pemimpin yaitu orang yang mempunyai pengaruh, kemampuannya dalam mempengaruhi anggotanya dan orang lain. Apa yang dikatakan, diikuti, dan tunduk kepadanya. Orang-orang yang sudah terpengaruh akan membesarkan namanya dan memperoleh dukungan. Seseorang bisa memberikan pengaruh karena prestasi dan kelebihan yang dimilikinya, sehingga orang-orang menaruh kepercayaannya dan mengikutinya.
Kedua, kekuasaan atau power. Kriteria seorang pemimpin salah satunya adalah memiliki kekuasaan. Ia mempunyai posisi yang kuat dan kekuasaan sehingga ia dihargai dan dihormati keberadaannya. Karena ia mempunyai kekuasaan dan kekuatan akan posisi yang dimilikinya, maka akan banyak orang yang mendukung dan mengikutinya. Tanpa itu semua tidak ada orang-orang yang mendukung dan mengikutinya. Dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya, banyak orang yang bergantung pada dirinya sehingga ia menjadi hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. Yang ketiga, wewenang. Kriteria seorang pemimpin yaitu wewenang. Ketika ia diberikan wewenang oleh atasan, maka ia bisa menetapkan sebuah keputusan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Wewenang itu bisa diberikan kepada anggota yang dianggap mampu oleh pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Anggota diberikan kepercayaan untuk menjalankan itu semua tanpa campur tangan dari pemimpin. Yang keempat, pengikut. Seorang pemimpin dikatakan pemimpin jika ia mempunyai seorang pengikut dan pendukung. Orang-orang yang mengikutinya karena pengaruh, kekuasaan, wewenang, prestasi, pendidikan, keahlian, atau kemampuan, kapabilitas, dan segudang keterampilan sehingga orang-orang mau mengikutinya. Sobat SJTV dan rekan mahasiswa lainnya, berdasarkan pada pembahasan kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, pemimpin adalah pemegang kendali organisasi yang menggerakkan dan mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi. Sedangkan kepemimpinan adalah proses aktivitas dalam mengarahkan, mempengaruhi, membimbing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini disebut sebagai kepemimpinan. Kesimpulan kedua, seorang pemimpin melekat sifat-sifat sejak lahir atau dibentuk oleh lingkungan. Di antara sifat-sifat itu adalah energi, kesadaran akan tujuan, antusiasme, keramahan dan kecintaan, integritas, penguasaan teknis, ketegasan dalam pengambilan keputusan, kecerdasan, keterampilan mengajar, dan kepercayaan. Kesimpulan ketiga, peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi yaitu memberikan pengarahan sebagai agen perubahan, pembicara, pembina. Kesimpulan keempat adalah kriteria seorang pemimpin yaitu mempunyai pengaruh, memiliki kekuasaan, mempunyai wewenang, dan mempunyai pengikut. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.